Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para asatidat, hujat, hadirin wal hadirat, wabil khusus Al-Habib Muhammad Abnail Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Jubri, Al-Habib Ghazi Ali Drus, Al-Habib Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Abdullah bin Yahya, Al-Habib Muhammad Al-Bagir Barakbah, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Haddad, beserta para habaib yang lainnya yang Al-Bagir tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat mahabbah serta teriring doa mudah-mudahan para habaib Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Mahbub Adailullah Kiai Haji Muhammad Ilyas, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga guru kita Kiai Haji Muhammad Syafiq Syafi'i Munandar, dan juga Kiai Ustadz Abdullah Apandi, dan juga Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Muradi, dan juga kepada sahibul bait yaitu Al-Mukarram Bapak Abdul Somad, dan juga menantu dan putra daripada guru kita Al-Mahbub Adailullah Al-Ustadz Salman Al-Farisi, mudah-mudahan senantiasa diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah sekalian tanpa terkecuali yang hadir pada kesempatan malam ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin sekalian, sewaktu manusia berada di tulang punggung Nabi Adam, itu dikeluarkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk diambil perjanjian. Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian kami ambil daripada anak cucu Nabi Adam yang masih berupa ruh untuk diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini adalah isi perjanjiannya, ditanyakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih ada di alam ruh, saudara hadirin sekalian. Kemudian sewaktu kita ditebar masih berupa ruh, memenuhi tanah dataran dan tanah yang bebatuan dan gunung-gunung, malaikat melihat ditebar ditaburkannya manusia. Kemudian malaikat usul kepada Allah, ya Rabbana la ta'sa'humud dunya. Ya Tuhan, ya Allah, jangan engkau penuhi dunia ini dengan manusia-manusia tersebut. Kemudian Allah menjawab, ya malaikati inni ja'ilun mauta. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku jadikan kematian. Tenang saja, manusia mau macam-macam, yang penting dia mati juga. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbana idzan la yahna'umul 'aish. Ya Allah, kalau demikian manusia tidak akan pernah senang hidupnya di dunia. Mereka tidak akan pernah senang. Inni ja'ilun amala, karena aku ciptakan cita-cita dan angan-angan yang tidak pernah putus. Makanya saudara hadirin sekalian, kita lihat manusia ini semuanya lelah dan capek, kecuali orang-orang yang mengejar akhirat, yang mengejar pengampunan Allah, yang ingin meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu capek, di luar itu sengsara, saudara hadirin sekalian. Makanya saya teringat ada seorang datang kepada saya punya kakak Al-Habib Ahmad. Orang tersebut mengatakan, ya Habib, doakan saya sedang bisnis. Ini di atas ratusan miliar. Kata Habib Ahmad, apa? Tidak akan sampai. Umur ente gak bakal sampai. Alhamdulillah, orang tersebut cuma seminggu meninggal dunia, saudara hadirin sekalian. Ini apa namanya?
Karena orang itu sampai detik-detik terakhir masih terus ambisinya bergebu-gebu, yaitu untuk mengejar dunia. Padahal saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan kepada siapapun selagi mereka berambisi. Sebagaimana dijelaskan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila innallaha la yaruddu man amila aradahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang menggebu-gebu untuk tujuan ambisi pribadinya. Ini adalah merupakan daripada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita saudara hadirin sekalian, walaupun demikian sudah diusulkan, sudah dikatakan demikian oleh malaikat, tapi tetap kita ini terpilih menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang Islam, bahkan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia itu masuk ke dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan yaitu berumur 4 bulan seperti malam ini guru kita ini yang sedang memperingati 4 bulan itu 120 hari. Nah, di sini saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tanamkan lagi tauhid, diperkenalkan lagi kepada Nabi Muhammad sebagaimana ayatnya di dalam Al-Qur'an ditegaskan, yaitu wa aqim wajhaka lid-dini hanifah, wahai cabang bayi, hadapkan wajahmu kepada agama yang fitrah ini. Ditanamkan lagi tauhid saudara hadirin sekalian, walaupun godaannya, walaupun ujiannya luar biasa. Kemudian lahir ke alam dunia, ditanamkan lagi, diberikan lagi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah bertengger, sebelum anak itu lahir, iblis sudah datang saudara hadirin sekalian. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, anna iblisa ja'a liyat ana fa waqa'at ta'natuhu fil hijab. Iblis bertengger pada setiap kelahiran. Untuk apa? Untuk mencederai setiap kelahiran tersebut supaya mereka diinvestasikan oleh iblis menjadi orang-orang yang celaka, masuk ke dalam jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi saudara hadirin sekalian, Nabi kita dengan sekuat tenaga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di dalam hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini jaminan dari Muhammad berkat perjuangan kepada Allah, setiap manusia yang sudah ditakdirkan sebagai umatnya agar mereka dalam kesucian di dalam fitrahnya. Saudara hadirin sekalian, makanya tugas kita tidak lain, orang-orang tua adalah tugasnya untuk menjaga anak tersebut jangan sampai keluar daripada fitrahnya, sebagaimana dipesankan, diwasiatkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Hendaklah manusia menjaga fitrah yang sudah diberikan kepada mereka, karena kalau sampai rusak fitrah tersebut, maka mereka kembali kepada Allah, Allah akan lemparkan mereka ke jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Saudara hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita, di dalam kehidupan ini adalah kita tidak lain, kita harus anut, kita harus taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang diterapkan oleh para guru kita, para ulama kita sudah benar. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama yang istiqomah di jalan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak melenceng dari jalur ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang hidup berjalan di muka bumi ini, insya Allah penuh dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat. Insya Allah kita ada di bawah bimbingannya Rasulullah sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, bukan hal kebanggaan atau berlebihan kalau menyampaikan tentang cinta kepada keluarga Nabi. Sebagaimana tadi para guru kita menyampaikan, itu adalah alal haq, itu kebenaran, itu hukum dari Allah dan Rasulnya. Saudara hadirin sekalian, karena apa? Lihat, sampai-sampai Nabi mengumpamakan, yaitu cinta kepada ahlul bait, mengikuti mereka, cinta kepada mereka itu seperti, yaitu masalu ahlul baiti kama safinatin Nuh, yaitu cinta kepada ahlul bait itu seperti sapinahnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh waktu itu. Di luar perahu Nabi Nuh tidak ada yang selamat, melainkan yang ikut perahu kapalnya Nabi Nuh, mereka selamat. Itulah mereka yang cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang sekarang ini. Karena apa saudara hadirin sekalian? Kalau kita lihat, ini adalah sawadul a'zam. Apa sawadul a'zam? Kelompok terbesar umat Islam ini cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang tidak cinta itu hanya sebagian kecil saja. Mereka bukan kelompok yang besar saudara hadirin sekalian. Sedangkan tanda benar
yaitu standarnya ada kelompoknya besar. Islam yang benar itu kelompoknya yang besar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya, "Idza ra'aitum fin nasi ihtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam." Apabila kalian melihat perbedaan pendapat, timbul mazhab yang macam-macam, pendapat di dalam Islam macam-macam, kalian bergegas, ambil, kalian masuk ikut kelompok terbesar. Siapa kelompok besar? Yang baca maulid. Kelompok terbesar siapa? Yang baca tahlil, yang tawasul, yang tabarok, yang cinta kepada keluarga Nabi. Ini adalah kelompok yang besar, saudara hadirin sekalian. Dan kelompok besar ini dijamin adalah kelompok yang benar, kelompok yang selamat dunia dan akhirat, saudara hadirin sekalian. Makanya lihat, karena ini adalah merupakan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, sampai-sampai Nabi kepada orang yang tidak mau cinta kepada anak keturunannya, yang tidak mau ikut di dalam thariqahnya, Nabi katakan, yaitu la yanfa'u abdun wa amaluhu hatta ma'rifata ali Muhammadin. Orang tidak akan bermanfaat dirinya, keturunan apapun dia, tidak akan bermanfaat ibadahnya, sebesar apapun, sebanyak apapun ibadahnya, sebelum dia makrifat kepada keluarga Nabi. Sampai bahasa ini bahasa makrifat, artinya apa? Dia harus benar-benar cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah dijelaskan oleh para guru kita, kalau tidak ada anak keturunan Nabi Muhammad, hancur dunia ini, saudara hadirin sekalian. An-nujumu amanu li ahli sama, wa ahlul baiti amanu li ahli al-ar. Fa idza zala ahlul baiti innal qada'a li ummati. Bintang-bintang yang ada di langit adalah pengaman langit. Kita sekarang lihat bahwa bintang-bintang ini sudah jarang. Artinya apa? Sebentar lagi planet-planet itu akan berbenturan dan akan terjadi hujan api, saudara hadirin sekalian. Kemudian di muka bumi ini kalau ingin aman, masih ada keluarga Nabi dan mereka mengikuti keluarga Nabi, agamanya aman, akidahnya aman, Islamnya selamat, imannya selamat, saudara hadirin sekalian. Dan apabila mereka sudah mangkat, tidak ada satupun keluarga Nabi, innal qada'a li ummati, maka terjadilah hancur bumi ini, saudara hadirin sekalian, karena maksiat dan ulah mereka, orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan kita tetap, thariqah kita tetap, ajaran yang dipariskan oleh para ulama, para guru kita jalankan dengan istiqomah, sehingga kita hidup di dunia ini insyaallah penuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakhiri hidup insyaallah kita akan disambut Rasulullah dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kita akan disambut oleh Rasulullah, dibimbing, dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.